Assalamualaikum anak-anak Ibu. Berjumpa lagi dengan Ibu pada hari ini dengan materi data dan diagram batang khusus untuk peserta didik Ibu kelas 5 fase C UPT SDN 12 Parambahan bersama Ibu Lena Chandra Fakar SPDSD guru kelas 5. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian data. Peserta didik mampu mengumpulkan data sederhana dari soal cerita dengan menggunakan tabel frekuensi dan turus serta diagram batang. Kemudian peserta didik mampu menyajikan hasil pengumpulan data menggunakan diagram batang. Kita masuk materi ya sayang ya. Apa itu data? Apa ya? Data adalah informasi atau keterangan yang dikumpulkan dari suatu kejadian atau peristiwa. Data bisa berupa angka, kata-kata, simbol, dan lain sebagainya. Dalam matematika, kita biasanya mengolah data dalam bentuk angka. Pertama, kita harus mengumpulkan data. Ya, pengumpulan data ini dapat kita lakukan melalui wawancara dan penelitian atau kita terjun langsung ke tempat kita mau mengumpulkan data. Kemudian setelah pengumpulan data dilakukan, kita dapat melakukan penyajian data. Penyajian data ini dapat kita lakukan dengan 3 jenis kegiatannya, yaitu tabel frekuensi, diagram batang, dan piktogram. Untuk hari ini kita fokus kepada tabel frekuensi dan diagram batang ya sayang ya. Untuk piktogram nanti kita akan lakukan pada pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang ini ada contoh data sayur kesukaan peserta didik kelas 5 UPT SDN 12 Parambahan, yaitu sayur brokoli itu ada yang suka 7 orang. Sayur bayam ada suka 4 orang. Sayur wortel ada peserta didik suka 6 orang. Dan jagung ada yang suka sebanyak 3 orang. Nah, sekarang kita masuk kepada tabel frekuensi. Apa itu tabel frekuensi? Tabel frekuensi adalah cara menyajikan data dalam bentuk tabel sehingga lebih mudah dibaca dan dianalisa untuk mengambil suatu keputusan. Sementara frekuensi sendiri artinya adalah berapa kali suatu data itu muncul. Sekarang ini adalah contoh tabel frekuensi sayur kesukaan dari data yang kita peroleh tadi sayang. Nama sayurannya, turusnya, dan banyak anak yang telah kita dapatkan datanya tadi. Dari data tadi nampak brokoli itu 7 orang anak. Kemudian ada sayur bayam sebanyak 4 orang anak. Sayur wortel ada 6 orang anak. Kemudian jagung ada 3 orang anak. Kira-kira dari tabel frekuensi sayur kesukaan ini lebih mudah dipahami enggak dengan keberadaan tabel frekuensi? Jawabannya tentu iyalah ya nak ya. Nah, dari tabel frekuensi tadi kita lihat ada yang turus. Ada kolom turus. Apa itu turus? Turus adalah simbol berupa garis lurus yang menggambarkan jumlah. Nah, dari contoh turus tadi, sayur kesukaan anak-anak kelas 5 UPT SDN 12 Parambahan, terdapat brokoli itu 7. Kita buat garis lurus sebanyak 7 buah. Dan ingat, pada saat turusnya ada 5, maka turusnya disatukan atau diikat dengan turus dengan garis miring. Sehingga nanti penghitungannya akan lebih mudah. Bisa dipahami saya? Kita lanjut. Diagram batang. Nah,
diagram batang ini dapat kita ambil dari tabel frekuensi yang kita lakukan tadi, di mana kita buat garis berbentuk sumbu X dan sumbu Y dengan sumbu X nama sayur dan sumbu Y adalah banyaknya murid yang menyukai sayur. Terlihat sayang ya, dari tabel ini, dari diagram batang ini, brokoli anak-anak sukanya 7 orang, bayam 4 orang, wortel 6 orang, dan jagung sebanyak 3 orang. Nah, dari keterangan tadi, maka manfaat dari diagram batang itu adalah 1. Menyajikan data secara visual, di mana data ini, diagram batang ini membantu kita melihat informasi dalam bentuk gambar, bukan hanya angka. Ini bikin data lebih mudah dipahami, apalagi dengan warna-warna yang membuat kita menarik. Ya, sayang ya. Kemudian lagi membandingkan data dengan cepat. Kita bisa lihat dari diagram batang di samping, kita bisa menebak dengan cepat sayur apa yang paling disukai oleh anak didik kelas 5 dari tinggi dan rendahnya diagram batang yang terbentuk. Semakin tinggi diagram batangnya, maka itu adalah angka paling besar. Semakin rendah diagram batangnya, maka itu adalah yang paling sedikit. Yang ketiga adalah membuat data lebih menarik, di mana kalau kita melihat data dengan warna-warni, ini akan lebih menarik untuk dilihatkan. Yang keempat yaitu membantu pengambilan kesimpulan. Dari diagram batang yang kita buat dapat disimpulkan bahwa sayur brokoli sangat disukai oleh anak-anak kelas 5, yaitu sebanyak 7 orang. Sementara jagung kurang diminati oleh anak-anak kelas 5 yang hanya diminati oleh 3 orang siswa saja. Nah, yang kelima yaitu mempermudah presentasi data. Dengan adanya warna-warni dan diagram batang dengan tampaknya tinggi dan rendahnya dari data, maka ini akan lebih mempermudah penjelasan kita terhadap presentasi yang kita lakukan. Nah, kira-kira anak-anak ibu bisa paham enggak ya dengan apa yang sudah dijelaskan tadi? Nah, untuk lebih memahami lagi, maka anak-anak ibu dipersilakan untuk menyimak video berikut ya sayang ya. Berikut ini adalah data-data tinggi badan dari 29 siswa yang akan kita sajikan dalam bentuk tabel turus dan diagram batang. Siswa yang tinggi badannya 150 cm sebanyak 10 orang, dan begitu seterusnya. Turus adalah simbol berupa garis melintang yang menggambarkan jumlah. Contohnya, 3 dilambangkan dengan 3 turus, sedangkan 5 dilambangkan dengan 4 turus yang dicoret miring. Tabel turus. Kolom pertama diisi nomor urut data. Kolom kedua diisi tinggi badan dari kecil ke besar. Kolom ketiga diisi turus yang menyatakan tinggi badan sesuai dengan kolom kedua. Kolom keempat diisi jumlah siswa bertinggi badan sesuai dengan kolom kedua yang dinyatakan dalam angka. Untuk membuat diagram batang, kita buat dulu sumbu X dan sumbu Y. Di sumbu X kita letakkan jumlah tinggi badan, dan di sumbu Y kita letakkan jumlah siswa. Kemudian, untuk setiap jumlah tinggi badan di sumbu X, kita buat kotak setinggi jumlah siswa dengan tinggi badan yang sesuai, yaitu 150 cm setinggi 10, 151 cm setinggi 4, 152 cm setinggi 8, 153 cm setinggi 5, dan 154 cm setinggi 2.
Bagaimana? Mudah kan menyajikan data dalam bentuk tabel turus dan diagram batang? Jadi, terus semangat belajar ya. Berikut ini adalah data-data tinggi badan dari 29 siswa yang akan kita sajikan dalam bentuk. Terima kasih anak-anak Ibu sudah menonton video Bulen. Dadah, sampai jumpa. Semangat untuk belajar ya sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.